Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Saya Pendeta Wilson Tubing bersama dengan Majelis Jemaat GKP Romangun akan menyapa saudara sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di Roma 8 ayat yang ke-13. Sana firman Tuhan berbunyi begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayo kita ulang, kita renungkan lagi dengan bahasa yang berbeda supaya masuk ke dalam pikiran kita. Bila kita biarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, maka kita sedang menuju kematian. Dan bahkan memang sudah mati, gitu ya. Sebaliknya, bila kita rancang hidup kita bersama dengan Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni firman Allah yang menjadi manusia, maka Ia akan mengerjakan banyak hal di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Wow, luar biasa. Dia mengerjakan banyak hal di dalam diri kita. Karena kalau keinginan-keinginan daging ada di dalam diri kita ini, masih berkuasa, masih kita puja-puja, masih kita mau-mauin semua, maka kita akan menuju kematian. Bahkan kematian sekarang juga artinya gini, kita masih mati rasa. Kita hanya ingin keinginan-keinginan kita, tapi nggak punya kepekaan kepada orang lain. Bahkan kita menjadi orang bebal, orang degil, nggak bisa dikasih ingat. Bahkan nggak ada hikmat, yang ada hanya keuntungan. Makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Hanya gitu-gitu aja. Karena kita hidup kaku, bahkan jorok gitu ya. Itu sebabnya kalau kita lihat orang yang kesurupan, pernah nggak melihat orang kesurupan? Dia kan kaku badannya, nggak bisa dia mengendalikan dirinya. Mau ngomong pun cadel dan lain sebagainya, makanya susah untuk mendengar orang-orang yang kerasukan berbicara. Karena dia dengan dirinya sendiri, karena dia dengan kuasa iblis. Tetapi kalau kita mau menerima Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan yang sangat berubah. Di sana kita akan memiliki suatu kreativitas hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh itu kan spirit kreatif, membuat kita menjadi kreatif. Ya, bahkan Roh itu kan membuat kita menjadi terbuka, nggak ada rahasia. Coba dulu lihat, banyak kan rahasia di sekitar kita. Di rumah tangga jadi rahasia, di kantor rahasia, di masyarakat rahasia. Kadang-kadang di gereja juga banyak rahasia. Susah untuk menebaknya. Relationship-nya itu tergantung dari banyak hal. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ada relationship yang saling terbuka, yang saling mengasihi dengan yang lain, ada pribadi yang hangat. Mau nggak memilikinya? Mau? Tertarik? Ayo saudara, persiapkan dirimu, persiapkan pikiranmu, agar kita bisa menerima Kristus, dan sekaligus juga menerima hidup yang kekal, dan juga menerima hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tahu saudara ingin, saya tahu saudara rindu, dan saya tahu saudara berkali-kali bermaksud untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ini saatnya kita mencoba mengeksekusi. Kita mulai hari ini, pagi hari ini, hidup yang baru bersama dengan kuasa Roh Kudus karena menerima Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan jalani hari-hari kita di dalam Kristus. Saudara mau meniru doa ini? Saya akan berdoa dan saya minta saudara akan menirunya. Saya akan menyampaikan sepotong demi sepotong, dan saya nanti mengucapkan sepotong, saya akan berhenti meminta saudara untuk mengulanginya dengan suara. Keluarkan dengan suaramu sebagaimana doa yang saya sampaikan. Dengan setulus hati, dengan keyakinan ada di dalam pandanganmu kehadiran Kristus yang sedang mengetuk hatimu. Siap? Ayo, pusatkan hatimu untuk doa ini. Sepotong demi sepotong saya akan luncurkan, dan doa ini akan bersama dengan kuasa Roh Kudus akan menembus hati dan pikiranmu sehingga kita merasakan sesuatu yang berbeda. Ayo konsentrasi, lipat tanganmu. Sekarang rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Perhatikan kalau Kristus ada bersama dengan kita sekalipun lewat Zoom ini. Ia sekarang sedang ada di sampingmu.
yang menepuk pundakmu, yang mau bersama denganmu. Kita mulai dengan doa ini dan ucapkan, Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengaku berdosa dan tidak layak menerima hidup yang kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup yang kekal dan yang akan mengalahkan keinginan-keinginan dagingku. Saya tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tapi mengandalkan Yesus Kristus yang sudah berkorban di kayu salib, membayar lunas utang dosa saya untuk memberi hidup yang kekal. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan yang berkuasa. Kuasailah hidupku. Ampuni semua dosaku. Saya mau bertobat meninggalkan hidup saya yang lama dan menaati Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hari ini saya memiliki hidup kekal dan yakin pasti masuk surga. Dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada kelegaan enggak dalam hatimu? Ada rasa sukacita enggak? Ada rasa terharu enggak dengan penyesalan dosa kita dan kehadiran Roh Kudus? Dengan menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan memulai pekerjaannya dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam rencanamu. Perhatikanlah hidupmu selanjutnya. Dia bekerja secara sistemik, ya. Artinya, seperti tanaman yang disemprot dengan insektisida, maka tanaman itu tidak dapat lagi dimakan oleh serangga. Serangga yang memakannya akan mati. Ya. Roh Kudus akan mematikan keinginan-keinginan daging dari dalam. Mulai dari keinginan memasuki perenungan hingga dalam dua pribadi. Mulailah merenung. Bahkan semua itu akan menggantikan keinginan kita menceritakan hal-hal yang kita tidak sukai, menggosipkan orang lain, dan lain sebagainya. Dan kalau roh itu juga mulai bekerja, perhatikan cara bicara kita akan mulai memiliki kasih. Bahkan tidak jarang berurai air mata ketika melihat orang lain tidak seperti yang diinginkan oleh Kristus. Tingkah laku yang selordek, yang semau gue, ya, yang sambil menarik perhatian orang lain melalui pakaian, bahasa, ya, aksesoris akan diganti nanti. Karena kita tidak perlu perhatian lagi, tapi yang kita butuh dan yang bertumbuh adalah memperhatikan orang lain di dalam Kristus. Shalom.